Welcome back guys. Bertemu lagi sama gua di Abacuk Talks di rubrik Spotlight. Pada pagi hari ini gua sudah bersama seorang anak muda berusia 20 tahun yang memutuskan untuk menjadi seorang pesepak bola profesional. Dari perspektif gua itu bukan hal yang mudah gitu ya untuk menjadi seorang pesepak bola di Indonesia. Yang kita tahu industri sepak bolanya mungkin belum serapi di negara-negara maju lainnya. Namun, hal itu tidak membuat dia mengurungkan dirinya untuk menjadi pesepak bola profesional. Dan gue pikir, kecintaan dia kepada sepak bola lah yang menjadi dorongan terbesarnya untuk menjadi seorang pesepak bola profesional. Telah hadir bersama gue, Muhammad Afganiladin, seorang pesepak bola yang sudah berprestasi sedari usia muda, yang tentunya dia memiliki asa dan cita untuk membawa sepak bola Indonesia menuju ke arah yang lebih baik. Tapi sebelum itu, mari kita lihat profil Afgan berikut ini. Oke, Assalamualaikum Gan. Waalaikumsalam Bang. Thank you banget udah datang dan telah hadir di mini studio kita. Nah, sebagai awalan kan boleh nggak diceritain gimana sih awal mulanya Afgan berkenalan sama sepak bola? Awal mulanya sih kata mama papa ya Bang ya. Dari umur balita lah, nggak tahu berapa bulan. Dulu udah suka nenang-nenang bola sampai kaki copot. Oke, awal mulanya kaki di situ ya. ya. Tuh umur berapa tuh? 2 tahun gitu? Enggak, kurang tahu ya Bang ya. Habis itu mulai lanjut pas TK ikut SSB di Senayan. Tapi cuma beberapa bulan soalnya kan ya cuma sekedar seru-seruan aja kan. Terus mulai seriusnya, habis itu stop, mulai seriusnya lagi kelas 2 SD. Oh gitu, ya. Oke. Jadi olahraga yang pertama dikenalin itu memang sepak bola? Betul. Dan itu nggak dicoba misalnya dikenalin basket, apa badminton misalnya, atau misalnya renang? Enggak sih Bang, pas SD sih pas di Abata sih pas kelas meeting kan biasa ada kelas meeting kan. Antar kelas biasa ikut semua cabur sih, tapi paling suka nggak tahu tetap bola aja gitu. Oh gitu ya, tetap sepak bola. Kalau misalnya lu bilang lu udah dari kelas 2 SD kan udah kenalan sama yang namanya sepak bola. Nah, untuk kemudian menseriusi sepak bola itu sendiri, itu awal mulanya gimana tuh? Kan nggak mungkin cuma sekedar main di kelas meeting gitu kan. Itu gimana tuh? Pas kelas 2 SD itu kenaikan ke kelas 3 kan pembagian rapot Bang. Terus ada guru olahraga namanya Pak Dana, ya apa namanya, nganjurin lah buat ikut SSB gitu, ikut sekolah sepak bola. Pas itu pas banget juga papa mau masukin Afgan ke SSB juga. Oke. Akhirnya dicari-cari, akhirnya ketemu waktu itu, akhirnya ikut SSB di Senayan namanya Asia Papa Kinti. Oke, nah kalau Pak Dana ini guru olahraga ya? Iya, betul. Dia mungkin apa? Dia melihat sesuatu di diri Afgan gitu? Mungkin kayaknya Bang ya. Gitu ya? Oke. Nggak kurang, nggak nanya juga sih waktu itu soalnya. Padahal kalau misalnya kita lihat track record keluarga besar kita ya, even nggak ada yang benar-benar atlet gitu kan? Iya, papa sendiri juga dulu pas masih muda juga sekedar ya buat senang-senang aja kayaknya. Senang aja ya. Oke. Kemudian masuk ke Asia Papa Inti. Betul. Nah, waktu masuk Asia Papa Inti ini itu ada seleksinya kah atau langsung masuk aja, itu gimana tuh? Ada seleksinya Bang. Waktu itu seleksi terbuka. Jadi ya kita ngantri pendaftaran. Nunggu dari pagi sampai sore. Wow. Habis itu pengumumannya kalau nggak salah seminggu setelahnya. Dulu pas zaman dulu Asiop itu masih dibagi 2 kelompok. Namanya ada reguler sama hobi. Nah yang hobi itu hanya sekedar yang buat seru-seruan. Yang reguler itu yang serius. Jadi seminggu 3 kali latihan. Jadi pas Afgan seleksi lolosnya cuma di hobi dulu. Oh gitu. Iya. Oke. Tapi yang menarik juga adalah mau ikut yang hobi aja tuh makin diseleksi iya, juga. Betul, makanya itu Bang. Oke. Artinya mungkin dilihat juga ya ada bakat di situ, masukin dulu hobi gitu kan. Soalnya di sana juga pelatihnya pasti punya pengalaman bagus-bagus juga pasti. Dan Asiop itu salah satu sekolah sepak bola yang emang udah ternama juga ya. Ya, udah lama dari tahun 1997. Oke. Akhirnya waktu itu seberapa lama tuh sempat di hobi untuk kemudian pindah ke yang reguler? 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun sampai akhirnya dikasih sama pelatih disuruh naik kelas ke reguler.
ya pas di reguler juga sih itu pemainnya bagus-bagus, sempet canggung sih bang. Sempet canggung, sempat agak minder juga gitu. Iya, soalnya kan mereka yang latihan seminggu 3 kali, aku cuma seminggu sekali kan, pasti perbedaannya kan jauh kan. Untung aja itu masih kecil, jadi masih bisa kekejar lah. Oh, masih bisa kekejar ya, alhamdulillah masih bisa kekejar. Dan ketika itu di Asiop, Afgan juga sempat juara-juara kan? Alhamdulillah ya bang. Waktu itu sempat juara di mana aja tuh? Atau sampai istilahnya Afgan dari hobi kemudian ke reguler, kemudian dari reguler pasti ada seleksi lagi jadi kayak tim intinya Asiop untuk kemudian berkompetisi di luar. Nah itu prosesnya Afgan menjalannya gimana dan untuk kemudian sampai juara tuh gimana ceritanya? Jadi untuk ikut turnamen pasti kan pelatih ngeliat pemain kan, jadi kan di sana juga jumlah pemainnya banyak. Waktu itu bisa hampir kebagi 3 tim atau enggak 2 tim lah bang. Jadi di kelompokin yang mana yang ikut tim A, dulu kan ada tim A, tim B. Mana yang ikut tim A, tim B gitu sih bang. Oh gitu, ya, oke. Dari latihan dilihatnya. Dari latihan dilihat kemudian komposisi pemainnya gitu ya. Nah waktu di Asiop, selama di Asiop, kalau dari profil Afgan tadi kan Afgan sempat menang jadi juara di Indonesian Cup ya. Itu di regional Jakarta. Kemudian dari Jakarta juara 1 masuk di nasional. Di nasional juara 3 gitu ya. Nah, kalau misalnya dari selama pengalaman itu ya, mungkin untuk ukuran anak SD, apa yang Afgan rasain ketika itu? Yang Afgan rasain sih, ini ya bang, itu pertama kali juga ngelawan tim-tim dari luar kota, dari daerah. Jadi ya, di pikiran Afgan sih, yang Afgan rasain sih, Afgan banyak punya saingan buat terus jadi pemain profesional. Mau serius tuh banyak saingannya gitu loh bang. Karena mereka pun adalah orang-orang yang memutusin untuk serius. Ya betul. Jadi istilahnya persaingan di orang-orang yang antara serius ini ada talent, ada kerja keras juga pasti ya. Betul. Dan juga ya persistence terhadap ya pasti kan ada turun naik, kalah menang kayak gitu ya. Nah kalau misalnya dulu kan istilahnya anak SD gitu ya, anak SD kalau menang biasanya pasti senang, tapi kalau kalah tuh biasanya nangis tuh. Nah kalau Afgan tuh gimana? Kalau misalnya lagi kalah tuh mungkin apakah nangis gitu ya? Terus papa mama tuh ngapain biasanya? Biasa sih kalau SD ya bang, pas kalau masih kecil sih palingan nangis cuma sebentar. Habis itu biasanya dijajanin makan, habis itu udah lupa sih bang. Oh gitu, oke. Nah waktu selama di Asiop selain di juara 3 nasional waktu itu di Indonesian Cup, waktu itu pernah juara di mana lagi tuh kan? Kalau buat turnamen di lokal sih alhamdulillah banyak ya bang ya. Kan soalnya hampir sebulan berapa kali ikut turnamen gitu. Oke. Yang paling berkesan sih kalau yang waktu di luar sih bang. Untuk luar. Kan waktu di profil Afgan juga ada dapat MVP bersama MU ya. Waktu itu masih di Asiop juga kan ya. Bener. Nah itu gimana ceritanya? Abis juara apa tuh waktu itu? Waktu itu alhamdulillah waktu itu juara di Norway Cup 2013. Terus kita pulang. Itu di Norwegia ya? Iya di Norwegia. Pulang latihan kayak biasa. Habis itu pelatih bilang tim yang kemarin ikut ke Norway Cup ada coaching klinik sama akademi dari MU sama legendnya MU namanya Dwight York. Nah kita dapat coaching klinik 2 hari. Di coaching klinik sih nggak ada kepikiran MVP itu ya bang ya, kan sekedar ya kita taunya coaching klinik kayak sekedar cuma ya dikasih latihan gitu aja kan. 2 hari ikut latihan, udah ikutin latihan, ambil pelajarannya, ambil pengalamannya. Pas hari kedua ternyata ada MVP. Nah alhamdulillah mungkin rezekinya juga Afgan kepanggil. Oke, alhamdulillah kan. Itu suatu rezeki yang nggak disangka-sangka gitu ya. Waktu itu lu masih SD ya? Masih SD gitu ya. Kemudian mungkin kalau sebagian besar orang tua ya, pasti mikirin juga gimana ya akademik anak gua gitu. Iya, nah waktu itu gimana tuh? Waktu itu kan lu mungkin harus sering ikut kompetisi, satu sisi mungkin lo harus ada dispensasi, jadi dalam tanda kutip gitu ya, bolos sekolah gitu ya. Nah waktu itu gimana tuh sekolah lu sendiri, adepinnya, kemudian dari orang tua sendiri gimana? Alhamdulillah sih, dulu Abah sangat support banget ya bang ya. Papa mama juga mungkin langsung datang, Afgan gak inget juga, tapi mungkin datang langsung ke sekolah, langsung ke wali kelas, ngomong langsung ke kepala sekolah juga. Jadi dulu setiap kan latihan pas udah di reguler di Asiop seminggu 3 kali. Jadi setiap sholat zuhur, makan siang, belajar sebentar, 1:30 Afgan izin pulang setiap kalau ada jam latihan. Alhamdulillah sih guru-guru pada ini ya support banget. Mengimbanginya sih papa mama juga dalam akademik tegas banget sih bang. Walaupun
Ya walaupun main bola juga kan, main bola umurnya nggak panjang. Jadi biasanya pulang sekolah disempetin belajar ya minimal setengah jam lah. Oh gitu, oke. Ya. Berarti waktu di Ashop itu ketika seminggu 3 tuh hari apa aja emang? Dulu Senin, Rabu, Jumat. Mulai jam? Dari jam 2 sampai jam setengah 3. Oh. Jam 2 sampai setengah 4. Jam setengah 4, Ya. oke. Jam setengah. Nah kalau misalnya waktu itu, kalau dari mama papa kan apa ya, apakah selain dengan mungkin kalau wajibin Afgan gitu ya, setengah jam belajar, apakah lu diikutin les juga gitu untuk nambel yang mungkin lu sempat miss waktu di sekolah gitu? Enggak sih bang, kan papa juga basicnya kan guru ya, keluarga papa kan rata-rata guru, jadi biasa malam ya udah papa mama aja yang ngajar. Oh gitu, oke. Artinya orang tua juga memperhatikan akademik lo itu ya. Nah, long story short, lo akhirnya lulus gitu ya. Lulus SD dari Abata, kemudian di titik ini mungkin lo mungkin lo harus memutuskan gitu ya. Apakah lo akan betul-betul mulai mendalami sepak bola sebagai pilihan hidup lo? Dan ketika itu lo memilih Asifa. Asifanya Aji Santoso International Football Club ya. Football Academy. Football Academy. Aji Santoso sendiri seorang pelatih yang lumayan terkenal juga ya. Kalau salah beliau tuh terkenal sebagai seorang sempat pelatih Arema ya. Arema. Nah, ketika itu gimana tuh sampai akhirnya mutusin untuk melabuhkan pendidikan di Asifa sebagai the next school gitu ya. Mungkin dengan kapasitas lu ketika itu, dengan juara lu yang lumayan banyak dan mentereng, tentu gue pikir sekolah-sekolah di Jakarta sendiri pasti udah terbuka juga buat lu kan, dengan mungkin ada student athlete scholarship semacam itu. Ya pas sebelum ujian nasional ya bang, udah berdiskusi sama papa mama mau nyari sekolah SMP yang bisa Afgan tetap bisa ikut latihan, bisa mendalami sepak bola. Waktu itu udah ketemu beberapa pilihan sih. Waktu itu di Jakarta. Waktu itu SMP 19, 11, sempat Muhammadiyah juga, Muhammadiyah 8 Jakarta. Itu yang gue pikir tuh juga tuh lumayan top juga kan SMP-nya kan. Itu juga kan dia membuka jalur prestasi kan dulu sampai akhirnya milih Asifa. Itu juga lucu sih bang ceritanya. Oke, gimana tuh? Jadi tuh dulu keluarga papa juga suka ini kan langganan koran, langganan koran, koran olahraga. Lagi baca koran ternyata ada Asifa lagi baru buat. Pas banget juga mama lagi ngurusin kakak opang yang lagi kuliah di Malang. Jadi langsung telepon mama, coba cari tahu, udah dapet semuanya. Itu bulan Maret berangkat seleksi. Dan itu lu angkatan pertama waktu itu ya? Itu angkatan pertama. Dan ketika mama kan akhirnya udah di Malang ya, mama lagi di Malang, terus papa hubungin mama gitu ya, sekalian. Akhirnya mama survei ke sana. Dan waktu itu pas mama ngeliat, pasti kan mungkin foto-foto segala macam gitu ya. Mungkin juga sempat ngobrol juga sama pengelolanya di sana. Waktu itu akhirnya sempat diskusi dulu sama papa mama untuk kemudian mutusin, oke, kayaknya ini tempat yang lumayan oke nih gitu. Gimana tuh ceritanya? Akhirnya kan berdiskusi sih bang, pasti bang, bareng papa, mama, sama Afgan. Afgan juga excited banget sih bang, soalnya kan pertama kali keluar kota, tinggal sendiri sama gitu ya. Asrama, terus khusus sepak bola lagi gitu kan. Itu pas Afgan di sana udah kayak, wah idaman banget nih tempat nih. Lo langsung bayangin, wah ini kayak akademi Barcelona Messi. Iya gitu. Makanya itu bang, juga waktu itu kan lapangannya bagus banget. Ya. Wah itu jadi makin semangatin. Jadi Afgan sempat sebelum akhirnya mutusin sempat survei dulu sebelumnya. Survei kan abis itu seleksi di sana juga langsung. Langsung. Jadi sekalian survei, seleksi lihat juga ya. Seleksi di Malang langsung. Jadi diseleksi juga ya masuk situ ya. Oke, nah kalau ini kan sekolah sepak bola ya. Kalau di pikiran gue sendiri mungkin mikirnya apakah porsi sepak bolanya kemungkinan besar akan lebih banyak dan mungkin porsi akademiknya akan lebih sedikit gitu. Nah waktu itu gimana sih model pembelajaran di sana itu? Jadi di sana sekolahnya dulu, kalau Afgan angkatan pertama ya bang ya. Jadi dulu SMP sama SMA-nya masih nginduk sama sekolah negeri di sana. Dulu zaman Afgan SMP-nya masih SMP 18 Negeri Malang, yang SMA-nya SMA 7 Negeri Malang. Jadi dulu porsi latihannya kita seminggu bisa 4-5 kali. Biasanya latihan sih sore, tapi ada latihan pagi. Jadi dulu kita
kalau latihan pagi startnya jam 5:30 sampai jam 7. Habis itu kita siap-siap, beres-beres, sarapan, habis itu baru sekolah. Oke, sekolah sampai jam 12. Sampai jam 12, habis itu lanjut lagi. Habis itu istirahat, lanjut latihan, Bang. Lanjut latihan lagi sampai sore. Sampai sore. Ya. Oke. Nah, berarti apa ya? Itu apa agak semi homeschooling gitu atau gimana tuh kalau misalnya waktu itu pas ujian nasionalnya waktu itu? Kalau kita sih untuk ujiannya langsung ke sekolah, Bang. Tapi buat belajar kesehariannya gurunya datang ke asrama. Jadi dia di lantai, kan asrama lantai 3. Jadi lantai 2 itu kelas-kelas. Oke. Ya. Oh gitu. Kalau untuk makanan sendiri gimana tuh makanan? Makanan sudah disiapkan dan sudah ditetapkan. Di sana juga udah ada Ahli gizi. Oke. Ya. Karena kan ini calon-calon atlet Iya, gitu kan. Betul. Oke. Nah, kalau selain apa ya? Kalau kan tentunya sekalian technical gitu ya. Mental, kalau dari lu sendiri, mental itu dilatih gimana tuh waktu selama di ASIF? Apakah ada misalnya kerja sama TNI kah? Apa kayak gimana tuh? Wah, kalau mental secara attitude di luar lapangan sempet kita ya ini, Bang, saya itu sama TNI hampir kayak 4 bulan deh. 4 bulan? Iya, di asrama TNI gitu? Apa gimana? TNI-nya jadi nginep di asrama. Oh gitu? Di Asifa. Iya. Oke. Ngapain aja tuh? TNI ngapain tuh? Ya udah kayak TNI beneran, Bang. Jadi kita bangun jam 4. Oh, dia bangunin? Iya, bangunin pakai ini, Bang, sirine yang... Oh, yang berisik gitu? Iya, yang apa sih namanya? Toa. Iya. Bangun jam 4, sholat subuh, mandi, beresin kamar, nggak boleh tidur lagi. Wadidaw. Sampai jam 6, sarapan, habis itu apel pagi, yang latihan-latihan, ya habis itu latihan apel pagi, baru sekolah. Oke. Jadi setiap makan berdoa bersama. Terus sudah kegiatan sehari. Kedisiplinan juga dibentuk dari itu ya? Iya, Bang. Terus kegiatan sehari, malamnya ada apel lagi, apel malam. Itu mental, fisikal. Terus kalau teknikal gimana? Teknikal dilatihnya tuh gimana? Apa ada kelas diskusi untuk ngerumusin strategi, formasi gitu-gitu gimana tuh? Ada, Bang, biasa seminggu 1-2 kali kita ada classroom namanya. Jadi kita analisis permainan kita, biasa kan direcord kan permainan kita, atau enggak permainan dari tim-tim yang lagi pengen dibahas gitu sama pelatih. Oke. Nah kan kalau dari profil lu kan lu sempat juga juara-juara gitu ya. Nah, boleh diceritain juga nggak gimana tuh proses lu sampai terpilih jadi tim intinya, kemudian ikut kompetisi, dan mungkin kalau lu sempat cerita ke gua, lu sempat juga ikut kompetisi di Swedia sama di Denmark walaupun nggak menang ya. Boleh dong diceritain? Mungkin hampir sama sih, Bang, kayak waktu di Asiop ya. Jadi kita buat pembagian timnya dilihat dari latihan. Jadi mana yang ikut tim ini, mana yang tim itu gitu. Untuk banyak turnamennya hampir sama kayak waktu sebelumnya di Asiop ya, Bang. Kita ikut turnamen. Ya, selaginya hampir sama sih, Bang, prosesnya. Sama ya? Kalau waktu Denmark Swedia itu gimana tuh pengalaman lu berhadapan sama tim dari negara-negara lain gitu? Gimana pengalaman lu waktu itu? Buat pengalaman itu sangat ini banget sih, berharga dan berkesan ya, Bang ya. Kita ngelawan orang-orang bule gitu. Iya, bule luar negeri yang secara fisikal benar-benar tinggi banget, Bang. Tinggi banget, dan apa ya, Denmark Swedia boleh dibilang mereka kalau untuk yang tim senior udah masuk Piala Dunia gitu ya. Apa yang lu rasain ketika itu? Apakah lu sempat jiper juga, gimana sih kualitas permainan mereka gitu ya? Atau gimana tuh waktu itu? Tuh kalau misalnya jiper sih enggak ya, Bang ya. Soalnya kan udah ketutup sama semangat. Soalnya soalnya kan udah jauh-jauh, masa ya nggak juara nggak menang gitu kan. Cuma ada waktu itu pertandingan kedua. Itu lawannya tinggi-tinggi, kita main di stadion kan. Itu lawan apa, Denmark? Waktu masih di Swedia, lawan Swedia. Oh, lawan Swedia. Ketemu lawan yang tinggi-tinggi, main di stadion bagus. Terus pertama kali juga kan ketemu tim yang taktikalnya nahan di setengah lapangan. Oh gitu. Jadi itu benar-benar frustasi banget, Bang. Jadi nahan setengah lapangan berarti gimana tuh? Mereka main-main di jadi kalau tim Afgan megang bola, mereka nunggu di setengah lapangan. Oh gitu, nggak nyamperin gitu? Iya, wah, gila. Jadi benar-benar gimana ngebuka defense-nya itu ya? Jadi di situ benar-benar kita belajar main bola dari taktikal, terus improvisasi kayak gimana, mental juga. Di situ Afgan kalah 1-0. Kalah 1-0. Iya, tapi di situ benar-benar yang akhirnya dapat pelajaran gitu. Pelajaran banget itu, kayak aduh,
Sampai sekarang sih pengen lawan lagi, Bang. Beneran deh. Oke. Tapi kalau secara waktu itu, secara permainan gimana? Apakah sangat dominan mereka atau ya 50-50 lah? Sama sih, Bang, imbang. Cuma ya mereka itu ya menang secara postur sih, Bang. Jadi tuh Afgan sempat kesal lah, kita bola atas udah pasti kalah kan. Jadi kita biasa main bola bawah. Kadang-kadang tuh kalau kita udah umpan terobosan gitu, terupas, kaki mereka tuh panjang banget. Panjang banget ya? Iya, jadi tuh kayak satu langkah ketutup. Aduh, itu yang bikin Afgan kesel tuh pas waktu di sana. Kesel banget gue ya. Oke. Nah, waktu itu lawan Swedia, waktu kalah ya. Waktu di Denmark gimana tuh waktu itu? Di Denmark juga hampir sama sih, Bang. Tapi di Denmark alhamdulillah lebih jauh lah perjalanannya. Waktu itu kalahnya di 64 kalau nggak salah, 64 besar. Kalau di Swedia tuh 132 kalau nggak salah. Jadi kalau di Swedia eliminasi pertama langsung kalah di penalti. Yang di Denmark nggak salah 64 besar, eliminasi kedua. Jadi ya hampir sama lagi, Bang. Kalah postur lagi. Jadi yang terakhir itu kalahnya pertama gol heading. Ini bola corner, yang keduanya kena counter attack. Nah, terus kan waktu itu lo pasti dapat pelajaran-pelajaran berharga dari sekian ratus pertandingan dari SD sampai kemudian lo sekarang gitu kan. Dan apa ya, salah satu hal yang penting selain technical gitu ya, itu juga mental kan. Kalau waktu kalah itu apa yang lo lakukan buat ngebalikin mental healing lu itu? Kalau waktu kecil sih kan ya tadi kan udah cerita juga, Bang, ya, sedih, habis itu dibeliin makan, selesai, lupa gitu ya. Kalau sekarang sih mungkin kalau udah kalah ngelupain sejenaknya, pengen ngobrol sama teman-teman, keluar. Mungkin setelah kayak rasa kecewa, sedihnya udah hilang, baru kita ngebahas rame-rame, evaluasi gitu. Biasanya sih gitu aja sih, Bang. Lo udah mencicipi salah satu sekolah sepak bola terbaik di Jakarta, Asio Opak Inti. Kemudian lo masuk juga Asifa ya, walaupun dia baru, tapi gue meyakini bahwa kualitasnya nggak main-main juga, bukan kaleng-kaleng gitu ya. Kemudian akhirnya lo memutuskan ke Spanyol. Kan di usia lo yang ketika itu mungkin masih 16-17 tahun ya nggak sih? Iya. 16 tahun gitu. 16 tahun ya. Nah, pasti dalam proses itu lu ada proses yang nggak mudah, mungkin dalam diri lu sendiri, kemudian juga mungkin orang tua lu gimana ngelepasin lu. Paling nggak misalnya dari SD gitu ya. Kemudian kan merantau ke Malang. Kemudian ini mau ke Spanyol. Nah, ketika itu boleh diceritain nggak gimana sih proses lu sampai akhirnya mutusin ke Spanyol? Papa mama tuh gimana mendukung lu selama ini juga gitu ya. Kemudian apalagi pas ke Spanyol gitu, ibaratnya lu merantau ke sana, kemudian mungkin ada ketakutan tersendiri gitu ya di usia segitu, pergaulan di sana kayak gitu. Nah, itu boleh nggak diceritain? Dulu itu dapat program ke Spanyol juga dari orang tua Asiop. Jadi orang tua Asiop masih tahu bakal ada program beasiswa buat ke Spanyol.